Polda Sumatera Selatan menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek penimbunan dan pembuatan turap penahan tanah sungai di Rumah Sakit Kusta Dr. Rifai Abdullah, Kabupaten Banyuasin. Kedua tersangka tersebut adalah ASN Kementerian Kesehatan, Rusman selaku PPK dan Direktur PT Palkon, Junaidi sebagai kontraktor. Keduanya diduga melakukan korupsi dalam proyek pembuatan turap penahan tanah sungai di Rumah Sakit Kusta Dr. Rifai Abdullah, Banyuasin, dan diduga menyebabkan kerugian negara sebesar 5,1 miliar rupiah dengan nilai kontrak kerja sebesar 12 miliar rupiah dalam proyek yang dibiayai APBN 2017 tersebut. Baik pemirsa Pal TV, saat ini saya sudah bersama Kasubdit 3 Tipikor Polda Sumsel AKBP Harisandi, dan sekarang tentunya kita akan sama-sama mendengarkan keterangan dari AKBP Harisandi mengenai tindak pidana korupsi ini sendiri. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Baik, bisa dijelaskan untuk kronologi penangkapan pelaku setelah sampai ditetapkan sebagai tersangka tindak korupsi ini sendiri, Mbak? Ya, baik. Terima kasih. Dari hasil penyelidikan kita di tahun 2017 itu ada pembangunan turap di Rumah Sakit Dr. Rifai Palembang. Kita melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan ke penyidikan karena 2 alat bukti sudah terpenuhi. Ada proyek yang putus kontrak, pekerjaannya belum selesai, baru kita naikkan jadi tersangka. Baik, dan untuk modus dari pelaku ini sendiri, Mbak, melancarkan aksinya untuk melakukan tindak pidana korupsi ini sendiri bagaimana, Mbak? Dengan mengurangi spek-spek volume-volume di pekerjaannya. Baik. Untuk motif pelaku sendiri, Mbak, melancarkan aksinya bagaimana, Mbak? Ya, dengan memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara sekitar 5M sekian. Baik, di sini pelaku ada berapa orang? Tersangkanya ada 2, sebenarnya ada 4, karena yang 2 udah meninggal dunia, jadi tinggal 1 PPK dan 1 pelaksana. Baik, dan untuk pekerjaan pelaku ini sendiri dan juga peran dari pelaku ini sendiri masing-masing apa saja, Mbak? Ya, yang pertama sebagai pelaksana, yaitu kontraktornya, terus yang kedua adalah PPK-nya. Baik, dan untuk barang bukti yang diamankan apa saja, Mbak? Barang bukti yaitu dokumen-dokumen, file-file, dan kontrak dari pekerjaannya, dan fotokopi yaitu dari LPSI. Pelaku sendiri bisa terjerat pasal apa saja, Mbak? Kita jerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Baik, dengan hukuman ancaman? Ancaman paling sedikit 4 tahun, paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih atas waktunya, dan baik pemirsa Pal TV, itulah tadi keterangan dari AKBP Harisandi selaku Kasubdit 3 Tipikor Polda Sumsel. Untuk pelaku tentunya akan mengikuti proses pemeriksaan lebih lanjut. Demikian kami laporkan, Faisal Alwi Mulyadi, Pal TV.